Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Amali dari kelas 2D Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai senyawa hidrokarbon yaitu alkena untuk memenuhi tugas mata kuliah kekreatifan dan reaksi senyawa organik. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Nah, sebelum kita berlanjut ke tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih alkena itu. Nah, alkena merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena juga kadang-kadang disebut sebagai olefin, istilah yang berasal dari gas olevian, yang berarti gas pembentuk minyak. Istilah ini berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena ini. Nah, kemudian alkena juga merupakan salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak. Alkena juga disintetis oleh tumbuhan dan hewan. Nah, di sini terdapat beberapa gambaran dari struktur senyawa golongan alkena. Salah satunya di sini terdapat apinen, etilena atau etena dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah orbital dari ikatan rangkap alkena. Jadi, orbital dari ikatan rangkap alkena ini nanti dibagi menjadi dua ikatan. Yang pertama ada ikatan sigma dan yang kedua ada ikatan pi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu kerangka ikatan sigma. Jadi biasanya dalam etilena itu setiap atom karbon terikat pada 3 atom lainnya. 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Dan tidak ada elektron non pengikat. Artinya 3 orbital hibrida yang dibutuhkan menyiratkan hibridisasi sp2. Bisa kita perhatikan pada gambar di sini menggambarkan ikatan sigma karena terdapat beberapa atom yang saling berikatan. Di sini yang menjadi pusat adalah 1 atom karbon yang saling mengikat dan 2 atom hidrogen yang juga saling mengikat. Sehingga di sini terjadi hibridisasi sp2 dan membentuk ikatan sigma. Tetapi di sini juga masih terdapat orbital yang tidak bisa terhibridisasi, yaitu orbital p. Nah, karena masih terdapat orbital yang tidak bisa terhibridisasi, maka di sini akan terjadi yang namanya ikatan pi. Jadi 2 elektron lagi harus pergi ke daerah ikatan karbon-karbon untuk membentuk ikatan rangkap di etilena. Kemudian setiap atom karbon masih memiliki orbital p yang tidak terhibridisasi dan ini tumpang tindih untuk membentuk orbital molekul ikatan pi. 2 elektron dalam orbital ini membentuk ikatan kedua antara atom karbon ikatan rangkap 2. Kemudian agar terjadi tumpang tindih, orbital pi ini harus paralel yang mensyaratkan bahwa 2 atom karbon diorientasikan dengan semua ikatan CH dalam satu bidang. Bisa kita lihat pada gambar, di sini terdapat orbital-orbital yang seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa ada yang namanya ikatan sigma. Ikatan sigma ini berarti dia atom-atomnya sudah saling terhibridisasi. Sedangkan masih ada orbital yang belum terhibridisasi, yaitu orbital p. Di sini terlihat bahwa orbital p ini letaknya berada di atas dari ikatan sigma. Itu setengah dari orbital p. Nah, kemudian setengah yang lainnya terletak di bawah dari ikatan sigma. Nah, kemudian elektron ikatan pi ini menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi dalam peta potensial elektrostatik dan dari etilen yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya adalah tata nama alkena. Jadi sebenarnya alkena yang sederhana ini penamaannya sama saja seperti alkana, yaitu menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi perbedaannya jika alkana itu di akhir dia memiliki akhiran ana, tetapi kalau alkena itu perubahan di akhirnya berupa ene. Contohnya dalam alkana itu terdapat yang namanya etana. Nah, tetapi dalam alkena itu berubah menjadi etena. Kemudian butana menjadi butena, pentana menjadi pentena. Nah, kemudian untuk tata nama alkena yang pertama langkah-langkahnya kita harus menghitung jumlah atom C-nya.
Jadi kita itu fokusnya pada jumlah atom C. Atom H-nya itu cukup dihiraukan saja. Kemudian yang kedua, kita buat penomoran. Kemudian ketiga, penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan rangkai rangkap. Dan yang terakhir, tuliskan nomor atom C dekat dengan rantai rangkap lalu nama alkena. Nah, bisa kita lihat pada strukturnya di situ ada yang pertama ada 1 pentena dan pen-1-ene. Jadi sebelum itu di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa 1 pentena ini merupakan nama IUPAC lama yang kemudian pada tahun 1993 IUPAC ini menyarankan bahwa penamaan dari tata nama alkena itu diganti sehingga menjadi pen-1-ene. Begitu juga dengan 3-metil-1-butena berubah menjadi 3-metil-but-2-ene seperti itu. Nah, jadi selain tata nama alkena, di sini juga terdapat tata nama isomer cis dan trans. Jadi ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cis dan trans disebut stereogenik dan memiliki 2 konfigurasi yang memungkinkan. Jika 2 dari kelompok yang sama, seringkali itu atom hidrogen yang terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, alkena adalah isomer cis. Tetapi jika kelompok yang sama berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap, alkena tersebut dinamakan sebagai trans. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar di sini. Jadi di sini ada yang namanya cis-2-pentena. Nah, kenapa sih dinamakan sebagai cis-2-pentena? Karena dalam struktur ini bisa kita lihat langsung bahwasanya di sini terdapat kelompok yang sama atau atom hidrogen yang terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap itu. Nah, maka di sini dinamakan sebagai cis. Kemudian berlawanan dengan struktur yang ada di sampingnya. Di sini bernama trans-2-pentena. Nah, dinamakan trans karena di sini atom hidrogennya itu berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap, maka dinamakan sebagai trans. Nah, jadi setelah tata nama cis dan trans, di sini juga terdapat tata nama EZ. Jadi untuk nama alkena oleh sistem EZ ini, secara mental, pisahkan ikatan ganda tersebut menjadi 2 ujungnya. Kemudian, jika kedua atom prioritas pertama disatukan atau cis, pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, kita memiliki isomer Z, yaitu berasal dari kata bahasa Jerman zusammen yang artinya bersama. Tetapi, jika kedua atom prioritas pertama berada pada sisi yang berlawanan atau kita sebut trans, maka kita memiliki isomer E yang artinya berseberangan. Bisa kita lihat sendiri pada gambar-gambar yang telah disediakan di sini. Nah, setelah mengetahui dari tata nama senyawa alkena, di sini kita akan membahas pentingnya komersial alkena. Jadi karena ikatan rangkap karbon itu mudah diubah menjadi kelompok fungsional lainnya, alkena menjadi perantara yang penting dalam sintesis plastik, obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Di sini kita bisa melihat proses-proses pada struktur dari senyawa-senyawa alkena. Nah, salah satu contohnya adalah propilena. Di sini kebanyakan propilena berbahan polimerisasi untuk membuat propipropilena. Hal ini juga digunakan untuk membuat beberapa senyawa 3 karbon penting. Jadi banyaknya polimer umum dibuat dengan menggunakan alkena yang berpolimer. Nah, polimer ini digunakan pada produk konsumen dari sepatu hingga kantong plastik, juga bemper mobil. Nah, kemudian terdapat sifat fisika dan kimia dari senyawa alkena. Salah satunya yang pertama terdapat titik didih dan kepadatan. Jadi kebanyakan sifat fisik alkena mirip dengan alkana yang sesuai. Misalnya titik didih but-1-ene, cis but-2-ena, trans but-2-ena, dan 7,1-butana semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Juga seperti alkana, alkena memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per sentimeter.
Hal itu menunjukkan bahwa titik didih alkena meningkat dengan lancar dengan berat molekul. Seperti halnya alkana, peningkatan bercabang menyebabkan volatilitas yang lebih besar dan titik didih yang lebih rendah. Misalnya, 2-metilpropena atau isobutilena memiliki titik didih min 7 derajat Celcius yang lebih rendah dari titik didih dari butena yang tidak bercabang. Nah, selanjutnya adalah polaritas. Jadi, seperti alkana, alkena juga relatif nonpolar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non-pelarut polar, seperti heksana, bensin, pelarut alkana, karena dua alasan. Yang pertama, elektron lebih lemah daripada ikatan pi lebih polarisable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan. Dan ikatan vinilik cenderung sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Gugus alkil sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan rangkap. Membantu bilis itu, donasi ini sedikit mempolarisasi ikatan vinilik dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Sebagai contoh, propena memiliki momen dipol kecil 0,35. Mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan untuk video mengenai alkena. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.